Hai Sobat Lentera, kembali lagi Suara Rakyat menjumpai Anda, menyapa Anda, dan kali ini kita akan membahas terkait DPRD Surabaya mengusulkan lahan kosong pemerintah kota Surabaya bisa digunakan oleh warga, dan tentu saja kita akan membahasnya bersama salah satu anggota DPRD Kota Surabaya, yakni Mbak Ajeng Wirawati sebagai Wakil Ketua Komisi di DPRD Kota Surabaya dan juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kita ketahui bahwa pemerintah kota Surabaya ini memiliki jutaan meter persegi tanah yang merupakan aset. Namun aset berupa lahan kosong ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan banyak yang dibiarkan menjadi lahan tidur bertahun-tahun. Akibatnya lahan-lahan milik pemerintah kota Surabaya tersebut menjadi tidak produktif, dan untuk itu kita akan membahas dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Assalamualaikum Mbak Ajeng, apa kabar Mbak? Waalaikumsalam Mbak Kety, alhamdulillah. Baik Mbak Ajeng, sehat? Alhamdullah sehat, Mbak Kety juga? Alhamdulillah sehat Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, kalau kita ketahui memang pemerintah kota Surabaya ini banyak sekali memiliki lahan yang kosong. Iya. Ya, tapi memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, apakah ini DPRD Surabaya ini memiliki rencana atau kebijakan untuk mendorong pemanfaatan lahan yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga atau masyarakat kota Surabaya? Iya. Jadi kita sebagai anggota DPRD kita mempunyai fungsi tidak hanya anggaran, tidak hanya pengawasan, tapi kita juga diberikan fungsi sebagai membuat peraturan daerah. Karena itu peraturan daerah salah satunya yang mengurusi masalah pemanfaatan lahan. Nah ini masih belum ada di kota Surabaya. Dulu ada Perda nomor 11 tahun 2008, tetapi hanya mengisikan mengenai pasal yaitu pemanfaatan untuk pertanian ataupun semusim. Dan itu sudah lama sekali, tahun 2008, jadi 15 tahun yang lalu, sehingga kita dari DPRD dan juga bersama Komisi B yang mengajukan, kita melihat perlu adanya keterlibatan masyarakat langsung, sehingga kita membuat peraturan daerah, menjaring langsung dari DPRD, supaya nanti kita bisa memastikan bahwa pemanfaatan lahan kosong tidak hanya satu pintu dari pemerintah kota, tapi dari masyarakat juga bisa berpartisipasi. Oke, masyarakat bisa berpartisipasi. Nah, ini bagaimana pandangan DPRD Surabaya ini terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan di kota Surabaya nih. Gimana Mbak Ajeng? Iya, jadi lahan kota Surabaya ini cukup besar. Kalau secara total yang dimiliki sekitar 64,2 juta meter persegi. Setelah itu untuk pelayanan publik sudah 73%-nya. Kemudian untuk 13%-nya itu kurang lebih untuk IPT, HGB dan yang sudah digunakan. Nah, ini masih adalah kurang lebih 9 juta meter persegi yang nantinya kita pastikan untuk benar-benar dioptimalkan untuk masyarakat. Sekarang kan sudah ada program padat karya, baik itu pemanfaatan untuk pembuatan paving, kemudian juga untuk pemberdayaan ekonomi UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini kita memastikan menyatu dengan keinginan masyarakat dan juga bisa bertahan lama. Dan kita juga bisa mencari tahu, memfasilitasi jika memang ada permasalahan di kemudian hari. Oke, Gitu. Kalau Mbak Ajeng sendiri melihatnya, apakah nantinya adakah inisiatif dari DPRD sendiri untuk membuat peraturan daerah sehingga lahan kosong ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai tadi ada pabrik, kemudian juga IPT, tapi juga tidak ada lahan untuk perawatan aja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota Surabaya dengan baik. Ini apakah ada inisiatif perda yang nantinya akan dibuat oleh DPRD Surabaya sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik begitu Mbak? Ya, jadi kita bersama-sama kemarin draftnya alhamdulillah juga sudah jadi per tanggal 24 Juni kemarin kita membahas raperda pemanfaatan lahan kosong dengan membahas 5 lingkup, yaitu yang pertama inventarisasi dan juga pendataan identifikasi lahan kosong, kemudian yang kedua pemilahan lahan-lahan kosong, kemudian yang ketiga memastikan lahan-lahan atau bidang-bidang kosong itu bisa digunakan untuk masyarakat siapa saja. Kemudian yang keempat fasilitasi untuk pemanfaatan. Yang kelima adalah memastikan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Jadi kita rangkum semua dalam 6 bab 45 pasal.
Oke, nambah 54 pasal. Nah, dari 5 lingkup ini sendiri, manakah yang akan menjadi urgent ketika nanti perda ini akan disahkan? Dari raperda disahkan menjadi perda yang akan urgent dan kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat. Iya, yang jelas kita selain mendorong pemerintah kota segera mengidentifikasi, menginventarisasi supaya nanti bidang-bidangnya mana saja yang termasuk lahan kosong ada bangunan, lahan kosong tidak ada bangunan, lahan yang masih ada bermasalah sehingga segera dari pemerintah kota harus menyelesaikan. Nah, kita sedang mendorong seperti itu. Yang kedua, kita memastikan untuk masyarakat di sini yaitu keluarga miskin, RT, RW ataupun LPMK bisa memanfaatkan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kita mendorong supaya dulu kemarin kita sempat pandemi COVID ya. Iya. Nah, ini kita kan masih turun. Nah, untuk semakin ke depannya kita harus lebih mengoptimalkan apa yang menjadi aset pemerintah kota yang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Surabaya sendiri. Oke, sebenarnya dari sekian, dari 5 lingkup tadi, kemudian juga sudah inventarisasi ya Mbak ya, pemilihan lahan kosong sendiri, apa yang menjadi nanti prioritas utama buat masyarakat ini, apakah nantinya mereka juga memanfaatkan sebagai seperti nanti untuk pembangkit, apa ya, ekonomi dari Kota Surabaya atau seperti apa? Ya, sekarang kan banyak lahan di Kota Surabaya yang mungkin belum tertata dengan baik. Iya. Nah, sehingga entah itu masalah pasar, sehingga kita diperlukan pemindahan UMKM ataupun eh, pasar ekonomi lainnya, sehingga kita perlu penataan dan juga kita mempertegas bahwa memang masyarakat baiknya seperti ini, dipindahkan seperti ini, ataupun ada bidang-bidang UMKM lainnya bisa dibuat untuk pemanfaatan masyarakat, entah untuk parkirnya ataupun untuk kegiatan masyarakat untuk jasa jahit ataupun istilahnya untuk bagaimana lah banyak bidang-bidang usaha yang bisa dimanfaatkan. Sekarang kan kita banyak terkendala. Kita memberikan masyarakat pelatihan padat karya, tetapi mereka bingung. Bu, nanti kalau saya sudah lulus dari tes menjahit, pelatihan menjahit, saya bisa menjadi mana? Apakah di rumah gitu kan? Tapi ternyata di rumah masih terkendala, rumahnya mungkin di dalam gang sempit gitu lah. Kita bisa mengumpulkan satu tempat yang bisa mereka bisa mengembangkan diri. Kalau sekarang kita sudah ada padat karya di masing-masing kecamatan. Nah, kita perlu lagi lah yang tidak hanya kecamatan, kelurahan pasti ada, bahkan setiap RW pasti ada. Itu adalah impian kita bersama di DPRD. Tapi bagaimana ini bisa berjalan? Nah, kita perlu sama-sama mendorong pemerintah kota supaya bersama-sama melalui peraturan daerah ini. Oke, melalui peraturan daerah ini dan berapa saja titik yang nantinya akan menjadi fokus dari DPRD Surabaya dalam perda ini kita akan sambung lagi setelah usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD mengusulkan lahan kosong pemerintah Kota Surabaya untuk digunakan oleh warga, dan masih bersama dengan Mbak Ajeng Wirawati, Wakil Ketua Komisi di DPRD Surabaya sekaligus anggota Badan Pembentukan Perda. Mbak Ajeng, tadi sempat dijelaskan sama Mbak Ajeng, ini memang pemanfaatannya ini ada sekitar 5 lingkup ya, dan kemudian memang harus dimanfaatkan supaya untuk perkembangan pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Surabaya. Nah, sebenarnya ada berapa titik lokasi yang ada di Surabaya yang harus dimanfaatkan dan nantinya ini dibahas dalam raperda tersebut begitu sebelum diputuskan menjadi perda, Mbak Ajeng? Iya. Jadi dalam naskah akademik yang kita gedok bersama-sama di Perda, kita mencatat ada 8.277 titik lokasi lahan kosong. Nah, kita masih perlu membedahnya lagi bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dari kalangan siapa saja ataupun bisa di pihak ketiga dengan pihak swasta. Tapi selama itu perjanjiannya tidak boleh satu pintu oleh pemerintah kota, tapi kita dari DPRD harus bisa menentukan kemanfaatannya. Kalau memang untuk tarif nilai sewa 5 tahunan kemudian ataupun tarif nilai tanahnya ke depan, nah itu memang harus butuh kajian khusus yang memang nanti akan dilimpahkan kepada peraturan wali kota. Tapi untuk kemanfaatannya kita mendorong penuh tidak hanya satu misi untuk pemerintah kota, tapi harus berkelanjutan dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, kalau tadi bilang masalah terkait kemanfaatan ya, nah ini bagaimana DPRD Surabaya ini merencanakan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan yang melibatkan partisipasi warga ini dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan kota dan kesejahteraan warga Kota Surabaya, Mbak Ajeng? Yang jelas ini kita meminta bahwa pengajuannya untuk pengelolaan pemanfaatan lahan ini harus jelas. Lahannya ini disewa untuk siapa, warganya kemudian dalam bentuk pemanfaatan ekonomi perda yang seperti apa, targetnya seperti apa, dan ini kita harus awasi bersama-sama. Jangan sampai yang masuk dan pemerintah kota dari di DPRD juga tidak mengetahui dan tidak sesuai. Visi misi kita berbeda antara pemerintah daerah dan juga DPRD, sehingga dengan peraturan daerah kita harus memfokuskan bahwa memang apapun titik 8.227 tadi itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, dan itu ini harus dilakukan dalam waktu cepat. Karena ini kan memang mendesak ya, APBD kita kan juga tidak mungkin kita membeli ataupun membangun baru, tapi harus bisa diolah, dioptimalkan untuk masyarakat sekitar. Oke, diolah, dimaksimalkan untuk masyarakat sekitar. Nah, apa DPRD ini juga memiliki langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa usulan pemanfaatan lahan oleh warga dapat diajukan, kemudian dievaluasi dan diimplementasikan secara transparan dan adil, karena ditakutkan nantinya ini bahwa nanti ketika misalnya ini perda sudah diberlakukan, tapi ternyata ada beberapa faktor yang akhirnya itu menjadi penghalang bagi warga ini bisa memanfaatkan lahan tersebut, begitu Mbak? Ya, jadi di dalam pasal-pasal tersebut kita memastikan yang pertama tidak ada suatu misi ataupun manfaat yang tidak boleh tidak sesuai dengan yang di awal. Sehingga kalau memang nanti diadakan untuk warga RW setempat, jangan sampai dikatakan itu adalah milik perorangan, milik Pak RW, milik Pak PMK tertentu. Dan kita membatasinya dengan apa? Dengan ada surat perjanjian yang sewa yang jelas. Nah, sewa jelas ini juga pastinya kita minta untuk ditransparasikan agar masyarakatnya juga bisa mengembangkan di wilayahnya masing-masing. Nah, itu apa saja yang jelas itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Jikalau di suatu masyarakat di situ banyaknya tuh budidaya maggot, monggo nanti lahannya kosong dengan biaya ataupun dukungan dari pemerintah kota untuk memastikan lahannya itu bisa datar ataupun dibuat bangunan yang bisa memang menambah ya, sehingga kan dibangun untuk budidaya maggot. Ada juga di daerah tertentu yang memang bisa untuk budidaya ikan lele. Masyarakatnya suka mengolah ikan lele, sehingga kita akan membuat di situ. Dan kan kebanyakan warga ini padat karya, ingin tapi tidak punya lahan. Ternyata di sini kita tidak bisa, Ibu, mau jahit kesusahan lahan nanti diusir sama yang punya. Nah, ini kita mengaplikasikan dengan mengajak peraturan daerah ini membuat peraturan sewa, perjanjian sewa yang bisa terbuka
dimanfaatkan oleh siapa saja dan juga ditransparasikan supaya nanti kemudian hari tidak ada masalah. Oke, bagaimana cara DPRD supaya akhirnya nih transparan ini memang bisa benar-benar berjalan dengan baik, Mbak, supaya tidak ada salah apa ya istilahnya kalau orang Surabaya bilang salah genje ya, biar tidak ada salah informasi, miskomunikasi begitu. Betul. Itu bagaimana Mbak Ajeng? Ya, yang jelas kita ingin menginfokan dari media sosial juga bisa, dari berbagai kecamatan kelurahan kita mensosialisasikan juga bisa, kemudian mungkin dari bidang jasa pendidikan lain-lainnya untuk taman bermain atau tempat penitipan anak ya sebagai kota layak anak bisa. Nah itu kita mendorong untuk pemerintah daerah memastikan memetakan apa-apa saja menjadi suatu potensi masing-masing wilayah. Nah, kita tidak boleh bilang terkendala, oh kita terkendala, kita mau bikin ini, tapi tidak ada lahan. Nah, kita tidak mau ada pembicaraan seperti itu lagi. Kita harus mendorong pemerintah kota mengidentifikasi, menginventarisasi dan segera memanfaatkan lahan kosong dengan membuat perjanjian sewa kepada warga. Oke, baik. Mbak Ajeng, kalau kita lihat sendiri sejauh ini Raperda dibuat, ini adalah Raperda inisiatif ya dari DPRD Kota Surabaya sendiri. Faktor utama penghambat apakah sejauh ini ada sendiri dan itu apa faktor utamanya, Mbak? Iya, yang jelas kita mendorong penuh untuk pemerintah daerah ini segera membuat pendataan yang jelas di mana saja lahan ini kosong yang bisa dimanfaatkan untuk warga. Jangan sampai kita mengecek di kelurahan ya, itu harus lama. Di kelurahan, saya mau tanya ini lahannya siapa, dari pihak kelurahan, waduh kita terkendala rayap atau bagaimana, ini kan suatu masalah yang lama ya, tapi itu masih tetap terjadi di masyarakat. Ya kita meminta pemerintah kota supaya lebih digitalisasi lagi, bisa lebih mengoptimalisasi lagi untuk pemanfaatan lahan kosong di Surabaya. Oke, ada cara untuk dari DPRD Surabaya mengatasi potensi hambatan atau tantangan dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam pemanfaatan lahan yang dikelola oleh pemerintah kota. Artinya ketika perda ini sudah dibentuk dengan baik, kemudian warga kota Surabaya ini yang ada malah, aduh udah aku mager karena terlalu lama menunggu. Dan targetnya seperti apa ini Mbak dari perda ini? Iya, itu menjadi permasalahan kita berikutnya ya, jangan sampai kita sudah mempersiapkan banyak hal untuk masyarakat, ternyata masyarakat ini kurang berpartisipasi. Nah ini kita perlunya untuk mengedukasi warga bahwa memang setiap kita sebagai warga kota Surabaya tidak harus menunggu bantuan tunai, bantuan diberi pekerjaan, tapi kita harus bisa lebih mengembangkan potensial dirinya kita masing-masing. Kalau memang orang tersebut sukanya membatik gitu ya, suka melihat warna-warna dengan bagus, nah kita arahkan untuk budidaya ataupun pengrajin batik. Kemudian ada yang lain. Yang penting kita ke depannya kan semakin banyak orang ya di Surabaya, sehingga kita perlu mengembangkan ciri khas masing-masing daerah tertentu, masing-masing wilayah kelurahannya supaya nanti bisa menjual baik sisi wisata, menjual dari sisi supaya tidak ada lagi masyarakat keluarga miskin di kota Surabaya. Oke, baik. Ini lahan kosong ini dimanfaatkan agar perekonomian kota Surabaya ini juga bisa berjalan dengan baik begitu dan lancar ya Mbak Ajeng ya. Dan kalau kita ketahui bagaimana nantinya DPRD Kota Surabaya ini akan berkolaborasi dengan warga supaya bisa mengidentifikasi peluang baru dan kreatif untuk pemanfaatan lahan. Jangan dijawab dulu Mbak Ajeng, kita kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait penggunaan atau pemanfaatan lahan dari pemerintah Kota Surabaya oleh warga Kota Surabaya. Masih bersama dengan Mbak Ajeng selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan juga anggota dari pemberlakuan Perda. Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya. Ya, Mbak Ajeng tadi sempat dijelaskan bagaimana pemanfaatan lahan yang baik, kemudian untuk klasifikasinya juga sudah sempat dijelaskan sedikit begitu ya. Nah, target sendiri dari DPRD Kota Surabaya sendiri, khususnya dalam pembuatan Raperda ini target penyelesaiannya kapan, kemudian realisasinya kapan, dan sejauh ini sudah sampai di mana pembahasannya? Ya, kita dari DPRD sudah membahas 45 pasal secara keseluruhan. Ini alhamdulillah kemarin sudah kita paripurnakan untuk kita kirim ke Gubernuran dan juga pemerintah kota supaya bisa mendalami dan juga memberikan tambahan ataupun kurangan dalam perda pemanfaatan lahan kosong dari pemerintah kota. Akan dibahas mungkin sesuai dengan OPD-nya, mungkin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ya, itu menjadi pilot project-nya sebelah sana. Kemudian setelah dari sana sudah mendalami dan memberikan masukan, akan kembali lagi lewat paripurna juga kita akan bahas ke komisi yang memang menaungi bidang pengelolaan aset. Target penyelesaian ini sendiri dan dikedok dan juga harus direalisasikan oleh pemerintah Kota Surabaya ini kapan kira-kira DPRD ini menargetkan, Mbak? Ya, kita kemarin mengajukan dalam posisi urgent dan kita sudah mengerjakan kurang lebih 3 bulan untuk naskah akademik dan raperda, sehingga kita sangat-sangat ingin pemerintah kota ini segera memberikan masukan dan juga dari pihak gubernuran juga bisa memfasilitasi supaya bisa dibahas segera di komisi. Dan nantinya akan di komisi pastinya kita mengundang beberapa pihak ya, tidak hanya dari OPD tapi juga masyarakat untuk memberikan masukan supaya bisa menggedok perda itu secara lengkap seperti itu. Oke, DPRD sendiri saat ini memantau mengevaluasi pelaksanaan rencana pemanfaatan lahan oleh warga ini dapat memastikan nggak bahwa tujuan yang diinginkan ini tercapai dengan baik, Mbak, berjalan dengan lancar begitu. Takutnya kan banyak memang gesekan-gesekan dalam pembuatan perda tersebut. Nah, kita kalau gesekan itu kan biasanya terjadi karena kedua belah pihak yang memang berselisih paham. Nah, ini dengan adanya perda ini kita memastikan ruang lingkup sedemikian normatifnya, ada perjanjian sewa, ada dipastikan syarat ketentuannya, pemanfaatan untuk masyarakat, sehingga kita mendorong warga ini tidak sampai terjadi istilahnya mengklaim ya, saya yang memanfaatkan lahan ini, saya yang memberikan manfaat sehingga saya yang perlu diberikan hasil yang besar. Tidak seperti itu. Jadi kita memastikan kesemuanya ini harus diketahui oleh lurah dan camat, kemudian juga harus bermanfaat dan juga mengenah seluruh masyarakat, tidak hanya golongan tertentu saja. Artinya tidak tebang pilih begitu. Nah, adakah nantinya ini DPRD dalam hal ini pembuat anggota dari Raperda sendiri ini, Mbak, ini ada rencana untuk melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan ini supaya Raperdanya ini juga bisa berjalan dengan baik begitu, bisa langsung cepat digedok menjadi perda begitu, Mbak? Iya, yang jelas ini kan pemanfaatan lahan kosong pemerintah kota, sehingga yang kita minta optimalkan adalah lahan kosong yang memang sudah bersertifikat yang juga merupakan aset pemerintah kota, sehingga yang kita hadirkan nanti ke depannya yang pastinya selain masyarakat tentunya juga berbagai organisasi ataupun para yang ada tinggal di situ. Kalau mungkin di situ di tengah kota ya ada perusahaan dan sebagainya, banyak kita menanyakan bagaimana kalau memang seperti ini untuk masyarakatnya sesuai apa tidak dengan tidak menghalangi ataupun membebankan untuk usahanya Bapak Ibu. Nah, kita pastinya kita membuat sedemikian rupa romantis supaya bisa segera dilaksanakan di seluruh kota Surabaya. Oke, DPRD sendiri akan berkolaborasi dengan warga dan pemerintah kota dalam identifikasi peluang baru dan kreatif untuk pemanfaatan lahan. Misalnya ini untuk UMKM bagian makan-makan nih, kuliner. Ini untuk bagian khusus untuk penjahit gitu. Dan ini apakah untuk yang dari klasifikasinya, Mbak? Iya, betul. Seperti apa nantinya, Mbak? Ya, ini kita memerlukan kerjasama dengan segala pihak ya, baik dari
Badan Perencanaan Kota, baik dari Disnaker dan juga Disporapar, supaya memastikan ada klarifikasi pemetaan masing-masing potensi wilayah. Kalau memang di sana ada mungkin seperti ikan ya, ikan rebus, ikan bakar, lah itu kita buat sedemikian adalah jalannya juga bisa mengandung unsur wisata, sehingga kanan kirinya juga bisa berkembang, tidak hanya ikan mulu tetapi juga bisa UMKM lainnya, mungkin makanan lainnya, minuman lainnya, kemudian juga dari bidang lainnya di tengah kota mungkin menjahit, kita bikin pos untuk para penjahit di situ. Kemudian di bidang lainnya mungkin ada untuk membuat sepatu ataupun UMKM lainnya. Nah, itu kita memastikan di situ diberikan lahan, tapi kita harus mengingatkan lagi bahwa itu hanya pemanfaatan lahan, sehingga itu adalah aset pemerintah kota, sehingga kita juga memastikan ada mungkin nilai sewa dan sebagainya untuk pemeliharaan dan juga memastikan kebersihan, ketatataan Kota Surabaya juga harus kita jaga bersama-sama oleh masyarakat Kota Surabaya itu sendiri. Oke, kalau dibilang ada nilai sewa sendiri, nah ini nilai sewa sendiri juga apakah nanti akan diatur di perda tersebut? Kita di perda kita hanya menyampaikan bahwa nilai sewa ini harus akurat dan transparan. Kalau memang ada nilai-nilai kajian mendasar ya per meter persegi berapa, kemudian pihak ketiga siapa saja, sewanya kan pasti pihak ketiga, bukan masyarakat. Tapi kalau masyarakat biasanya kita padat karya, sehingga kita perlu dari kajian khusus dan nilai yang telah ditentukan oleh peraturan wali kota. Oke, baik. Mbak Ajeng, sebelum kita tutup, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya dan khususnya masyarakat Kota Surabaya dengan adanya perda ini nantinya seperti apa sih yang diharapkan oleh DPRD Kota Surabaya? Iya, ini kita DPRD sedang mengedok peraturan daerah mengenai pemanfaatan lahan kosong, sehingga pemerintah Kota Surabaya dan juga masyarakat bisa optimal memanfaatkan lahan kosong. Kota Surabaya terdiri dari 64 meter persegi lahan kosong dan kita masih ada 9 juta tersedia di masing-masing kelurahan dan kecamatan. Saya kira dengan upaya dari DPRD ini kita memastikan padat karya di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian supaya lebih optimal, entah itu UMKM, kuliner, ataupun menjahit, ataupun membuat paving, bisa memberikan efek ekonomi yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ajeng. Kita berharap bahwa dengan adanya perda ini masyarakat tidak ada lagi pengangguran, tapi juga bisa memanfaatkan lahan yang ada dan bisa menumbuhkan perekonomian Kota Surabaya menjadi lebih baik dan pemerintah Kota Surabaya bisa memfasilitasi dengan baik juga begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Nelson pamit undur diri, sampai jumpa.